Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Santai di rumah malam-malam, mungkin sebelum tidur, saya mau kasih tahu lagi terkait dengan beberapa pertanyaan tentang mana duluan yang diobatin. Apakah kalau keluhannya psikosomatiknya itu keluhan psikologisnya dulu, atau keluhan yang berkaitan dengan somanya dulu ya, atau fisiknya dulu. Nih, ini penting nih karena kadang-kadang ini suka membuat bingung gitu ya. Saya tuh kalau misalnya ke dokter mestinya ke dokter mana dulu dok kalau gejalanya seperti ini gitu. Nomor satu, harus diperhatikan dulu ketika orang mengalami gejala fisik itu kita menetapkan dulu diagnosisnya apa. Jadi kalau misalnya gejalanya fisiknya di lambung gitu ya, kita harus menetapkan dulu nih diagnosisnya apa. Nah, gejala itu akan kita kumpulkan ya, dokter tuh akan kumpulin semua gejalanya, kemudian dia akan membuat suatu diagnosis. Nah, kalau diagnosisnya itu memang berkaitan dengan kondisi yang jelas, yang memang ada problemnya gitu ya, maka kita akan menuju suatu proses terapi selanjutnya. Contohnya keluhannya kembung, kemudian sering sendawa, kemudian rasanya nggak enak di lambung, kayak nggak nyaman lah seperti itu. Nah, ini kan gejalanya dispepsia. Nah, kalau gejala dispepsia biasanya dalam pengobatan kita akan fokuskan bagaimana mengatasi gejalanya dulu. Kalau misalnya gejalanya itu tidak membaik dengan pengobatan, maka mungkin kalau ada gejala-gejala yang berat atau yang mengindikasikan harus melakukan pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi, maka si dokter akan melakukannya. Tapi kalau misalnya kelihatannya nggak ada terlalu masalah di endoskopi, ataupun nggak perlu di endoskopi misalnya, maka sebenarnya tidak akan diindikasikan atau disarankan. Nah, kalau misalnya si pasien ini tetap gejalanya kok nggak hilang-hilang, padahal kalau kita punya gangguan lambung kan biasanya hilang ya dengan pengobatan yang sepertinya sesuai dengan gejalanya, maka kalau disertai dengan gejala-gejala seperti kayak ada cemas, jantung berdebar-debar, perasaan nggak nyaman, keluar keringat dingin, kadang-kadang ada pikiran khawatir akan mati dan segala macam yang berkaitan dengan kecemasan, maka si dokter ini bisa mengarahkan jangan-jangan dia ini mengalami gejala kecemasan yang disertai dengan gejala fisik gitu. Maka daripada itu di dalam video saya kemarin yang berkaitan dengan bagaimana membedakan antara gangguan yang sifatnya normal ya, atau dalam artian tuh normal anxiety dengan gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ada perbedaannya tuh ya. Ini misalnya lebih karena ada pemicu gitu ya. Kalau ini nggak ada pemicu juga gejalanya tuh eksesif gitu ya, sangat berat gitu sepertinya cemasnya sampai mengganggu ke kehidupan orang tersebut. Lalu kalau misalnya nih si pasien yang ada gejala gangguan kecemasan dan juga dia ada gejala fisik yang belum baik nih sebenarnya, maka dia datang ke dokter kan. Dia tanya nih, ini mestinya diobatin yang mana duluan dok? Ya memang harus dua-duanya gitu ya. Maka daripada itu nggak heran tuh teman-teman sejawat lain yang bukan dokter jiwa pun seringkali memberikan obat penenang ya, obat penenang, karena dianggapnya wah mudah-mudahan nih kalau cemasnya membaik dia akan membaik juga nih gangguan fisiknya gitu. Tetapi pada keadaan tertentu ternyata tidak demikian. Mesti harus ada proses yang lebih jauh lagi ya, berkaitan dengan bagaimana sistem saraf pusatnya diperbaiki, yaitu dengan menggunakan obat-obat antidepresan, antipsikotik, kemudian anti cemas, kadang-kadang juga menggunakan obat-obat anti epilepsi gitu ya. Atau buat yang anti epilepsi itu biasanya kayak banyaklah berkaitan dengan obat-obat tersebut. Nah, itu biasanya disarankan ke dokter jiwa. Artinya dokter jiwa nih yang punya kendali untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah, saya sebagai dokter jiwa yang banyak juga mengatasi gangguan psikosomatik, saya selalu fokuskan dalam pengobatan itu tetap jalan. Kalau dia gangguan lambungnya masih ada, dominan, kita masuk juga bagaimana mengatasi gangguan lambungnya dan juga mengatasi gangguan yang sifatnya psikologisnya atau yang berkaitan dengan fisik.
biologis di otaknya. Dan itu sebenarnya kombinasi yang sangat baik sekali. Dan satu hal yang paling sering disarankan namun seringkali lupa dijalankan adalah bagaimana kita bisa ya membantu diri kita untuk lebih santai, lebih rileks ya, supaya otak kita, amigdala kita itu tenang. Nah, gimana nih caranya? Nah, mumpung nih ya lagi suasananya tempat tidur gitu ya. Sebenarnya ini saya juga kebetulan lagi duduk sorry. Nih ya, duduk nih di sini. Nah, teman-teman bisa nggak nih duduk bersila seperti ini? Ada beberapa orang yang pengennya nyender ya. Udah nyender boleh aja, tapi nyendernya kalau bisa tegak ya, seperti ini. Jadi kalau dia senderan dia harus tegak. Ya, coba teman-teman bisa lakukan latihan pernapasan. Ini yang nanti akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.